Dan demikian yang lainnya kita melihat dalam kehidupan. Bahkan mungkin dalam detik-detik waktu yang dekat tadi malam pun kita melihat betapa orang-orang bersusah payah dia bergadang malam-malam untuk hal yang jelas tidak ada kaitannya dalam agama kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Saudaraku sekalian, kaum muslimin jamaah salat Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya, dan itu pasti. Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah pada diri kita saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nikmat Allah dalam diri kita tidak mampu menghitungnya, apalagi yang ada di luarnya. Yang jelas bagi kita, kewajiban bagi kita berikutnya adalah bersyukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan rukun syukur ada 3. Pertama, meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah, bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu kita, tetapi semata-mata pemberian Allah. Yang kedua, bahwa selazimnya kita sering mengingat zat yang memberi kita nikmat. Bukankah kadang-kadang kita mengingat-ingat orang yang memberi kita nikmat, padahal nikmatnya hanya sedikit atau besar dalam perhitungan kita, tetapi nikmat Allah sungguh sangat amat besar, dan terkadang kita lupa sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaklah menggunakan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah setiap saat kita ketika menggunakan nikmat Allah, apakah ini diridhai Allah atau tidak? Mengeluarkan rupiah kita ini untuk diri yang diridhai Allah atau tidak? Dan yang lainnya, waktu yang kita gunakan untuk diridhai Allah atau tidak? Maka inilah rukun syukur, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran beliau nampak dalam ibadah beliau yang sangat besar, nampak pada ibadah beliau, sehingga suatu saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah ketika beliau salat begitu panjang sekali, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa engkau telah lalu dan yang akan datang? Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Kalau demikian, apakah tidak selayaknya aku menjadi hamba Allah yang pandai dan benar-benar pandai bersyukur atas nikmat yang besar tersebut? Jamaah Jumat azani Allah ajmain. Di hari ini hari yang mulia pula. Sebaik-baik hari dalam Islam, hari Jumat, dan semua hari baik dalam Islam. Tidak ada hari yang tidak baik dalam Islam, tetapi sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Dan di hari ini kita melaksanakan fardhu
kewajiban kita berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah untuk memenuhi seruan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Dan di hari ini, di samping melaksanakan kewajiban, ada tazkir yang sangat mulia. Setiap Jumat kita diingatkan dengan suatu perkara yang paling agung dalam hidup ini, bahwa tidak ada bedanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama semuanya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan bangsa-bangsa, dan tidak ada yang lebih mulia di antara kalian kecuali orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Oleh karenanya nasihat yang paling utama agar kita meniti jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah modal kita, bekal kita yang paling mulia. Nilai hidup kita yang paling berarti. Siapapun kita tanpa terkecuali. Allah tidak melihat kepada status sosial kita, tidak melihat kepada bentuk tubuh kita, kekayaan kita, kedudukan kita, jenis kelamin, kesehatan kita, sakitnya kita, dan yang lainnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tampilan kalian, status sosial, kekayaan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada ketulusan hati kalian dan kebenaran amal dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat azan ya Allah wa majma'in. Kemudian kaitan dengan ketakwaan kepada Allah sebagai simbol utama bagi orang-orang beriman, dan Allah menyeru dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, menyeru orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan yang lainnya. Sangat banyak sekali Allah menyeru orang-orang beriman, dan kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini semua kita tanpa terkecuali, siapapun orangnya, kita merasakan kelelahan, letih dalam hidup ini. Baik letih fisik kita, terkadang ada yang lebih letih daripada itu perasaan kita. Semua merasakan. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai manusia, kalian itu bersusah payah dan pada akhirnya menuju Tuhanmu, dan kalian pasti akan bertemu dengan Tuhanmu. Baik yang melihat langsung kepada Allah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita berjalan meniti hidup ini menuju Allah Subhanahu wa taala, bersusah payah kata Allah. Baik yang miskin susah payah dengan kemiskinannya, dan yang kaya pun susah payah mengatur kekayaannya, yang sehat pun susah payah mengatur kesehatannya, dan yang sakit pun susah payah untuk menuju kesehatannya. Semua kita terkadang merasakan adanya susah payah dalam hidup ini. Permasalahannya adalah di mana kita letakkan kesusah payahan dalam hidup ini. Nampak dalam hidup ini kita diperuntukkan oleh Allah melihat. Hendaklah seorang melihat dalam hidup ini apa yang dikerjakan oleh dirinya, susah payahnya untuk apa, dan lihatlah orang lain yang lainnya sebagai perbandingan apa yang dikerjakannya. Kita melihat terkadang ada orang bersusah payah untuk kemaksiatannya, dan itu jelas. Orang kafir bersusah payah dengan kekafirannya, ahli maksiat bersusah payah dengan kemaksiatannya. Bahkan sejarah pun mencatat betapa orang-orang berusaha payah untuk menuju nerakanya. Ketika perang Badar terjadi di bulan Ramadan, di musim yang sangat panas. Ramadan dikatakan Ramadan ar-ramad karena panas yang luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy bersusah payah mereka menuju Badar. Tidak kurang daripada 500 km perjalanan. Bersusah payah mereka menuju Badar untuk membela kekafiran dan kesyirikannya. Di perang Uhud demikian juga. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan ahlu maksiat berusaha payah untuk kemaksiatannya. Dan itu ada dalam gambaran kehidupan dan realita yang nyata. Permasalahannya kita orang beriman. Apakah kita telah meletakkan susah payah kita? Baik letih kita dalam fisik kita,
Atau letih kita dalam batin kita, dan kadang susah payah letihnya batin lebih berat daripada letihnya fisik kita. Apakah telah kita letakkan untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita akan diukur dengan hitungan amal dari jerih payah kita. Allah mengkabarkan kepada kita, setiap Jumat kita dikabarkan dan diingatkan, akankah kita merenungkan ayat-ayat tersebut? Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawmaidin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, dan seterusnya. Allah mengkabarkan, telah datangkah kepada kalian kabar yang sangat mengerikan. Pada hari itu wujuh-wujuh, wajah-wajah yang suram, penuh dengan ketakutan. Amilatun nasibah. Orang-orang yang sudah bersusah payah di dunianya, berletih-letih, ternyata tasla naran hamiyah. Ternyata letih dan susah payahnya mengantarkan mereka ke neraka. Maka suatu ketika diriwayatkan Umar bin Khattab berjumpa dengan seorang pendeta dan dia menangis radhiyallahu anhu. Dia menangis melihat betapa orang ini bersusah payah, dan dia mengatakan, dia terkenang dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, amilatun nasibah. Dia terkenang betapa orang ini bersusah payahnya hidupnya, dan jelas kelak akan dibakar di neraka. Dan demikian yang lainnya kita melihat dalam kehidupan. Bahkan mungkin dalam detik-detik waktu yang dekat tadi malam pun, kita melihat betapa orang-orang bersusah payah, dia bergadang malam-malam untuk hal yang jelas tidak ada kaitannya dalam agama kita. Bahkan bagian daripada memeriahkan hari-hari besar orang-orang di luar Islam, bersusah payah mereka, berkantuk-kantuk dan mengeluarkan biaya untuk hal-hal yang dimurkai Allah SWT. Hadanallahu ya'uhum ajma'in. Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semuanya. Yang jelas hidup ini pilihan. Susah payah kita untuk apa? Dan kita akan ditanya tentang susah payah kita nanti. Dikemanakan susah payah kita dalam hidup ini? Semua anggota tubuh kita ditanyakan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati pikiran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita gunakan hati kita? Bersusah payah memikirkan apa, merenungkan apa hati kita ini? Apakah semata-mata untuk dunia, dari malam kita akan tidur, bangun tidur kita mikir dunia, atau kita berpikir untuk agama kita? Apa yang saya berikan untuk agama saya? Apa yang bisa saya sumbangkan untuk agama saya? Apa yang saya berikan untuk dakwah agama ini yang benar? Mata kita apakah lelah untuk hal yang diridhai Allah, membaca buku yang bermanfaat, membaca Al-Quran, melihat yang bermanfaat, atau kita lelah mata kita melihat gambar-gambar yang dimurkai Allah, tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, yang menghabiskan waktu sekian lama, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita apakah kita gunakan untuk mendengar hal yang bermanfaat, mendengarkan majelis-majelis ilmu yang bermanfaat, atau yang lainnya? Semuanya mengalami kelelahan. Hati dan pikiran bisa lelah, tapi kemanakah kita letakkan kelelahan hati dan pikiran kita? Telinga kita bisa lelah, untuk apa lelahnya telinga kita? Dan mata kita pun bisa lelah, untuk apa lelahnya mata kita? Semuanya kembali kepada kita. Tentu kita sebagai orang beriman, harapan kita adalah agar kita letakkan dengan memohonkan pertolongan kepada Allah. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Oleh karena setiap hari kita berdoa kepada Allah, kita mulai hari-hari kita, pagi hari kita dengan zikir pagi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha berdiri sendiri, rahmatmu sangat kami harapkan. Perbaikilah keadaan kami, hidup kami. Dan jangan kau berikan kami, biarkan kami mengandalkan kemampuan kami walaupun sedetik saja, sekejap mata saja. Semuanya dengan pertolongan Allah. Kita berharap semoga mata-mata kita, telinga kita, hati dan pikiran kita lelah dan capek untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pekerjaan yang melelahkan,
untuk hal-hal yang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita bisa menggunakannya. Mungkin bagi orang yang masih lelah, susah membaca Al-Quran, bukalah setiap saat, kapan bisa ada waktunya, baca Al-Quran, pelajari, lihat ayat-ayat Allah, pelajari huruf-huruf Al-Quran dengan benar, agar kita benar-benar membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran bukan sesuai hurufnya, kita tidak membaca Al-Quran. Maka pelajari, lelahkan mata kita melihat huruf-huruf Al-Quran, karena setiap hurufnya 10 pahala ketika kita akan membacanya dengan benar. Asal benar-benar huruf Al-Quran yang kita baca. Biarlah lelah telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik, karena dia modal untuk memasukkan nilai-nilai kebaikan dalam jiwa kita, menghidupkan hati, membersihkan hati, menyehatkan hati, karena sehatnya hati lebih besar daripada sehatnya fisik kita. Dan pikiran kita, berpikirlah sebagian waktu kita untuk memikirkan, di samping memikirkan kehidupan pribadi kita, berpikirlah untuk agama kita, berpikirlah untuk dakwah agama kita ini. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita sumbangkan dari waktu-waktu kita? Mungkin kemampuan kita, atau pikiran kita, atau tenaga kita. Pikirkanlah apa yang bisa saya berikan. Membantu agama ini tidak mesti menjadi orang kaya. Bukankah kita mampu untuk berinfak 1.000 sehari atau 500 rupiah sehari? Allah mengatakan alladzina yunfiquna fi sabilillah, alladzina yunfiquna bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berinfak siang dan malam, terang-terangan ataupun rahasia, maka pasti bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak merasa gentar menghadapi masa depan dan tidak cemas terhadap masa-masa yang telah lalu. Membantu agama Allah tidak mesti harus menunggu kita menjadi orang kaya. Tidak mesti harus menunggu orang yang kuat. Ada yang bisa kita berikan. Yang penting ada pikiran kita sisihkan untuk agama kita ini. Apa yang bisa saya berikan? Janganlah habis waktu ke hari-hari kita. Mau tidur, bangun tidur, hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Walaupun tidak salah kalau untuk kebaikan. Tetapi alangkah indahnya ketika kita melaksanakan apa kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat manusia. Sekali lagi, semuanya kadang-kadang memang lelah, kadang-kadang letih. Maka pikirkanlah kelelahan kita dan keletihan kita ini untuk apa? Kita diberikan fikiran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Sering Allah menyentil dalam Al-Quran. Apa kalian tidak berfikir? Apa kalian tidak gunakan akal kita? Hari-hari kita berlalu. Lebih-lebih di penghujung zaman dikatakan Rasulullah, begitu cepat waktu berlalu. Satu hari begitu cepat terasanya. Satu pekan, satu bulan tidak terasa. Maka kita berpacu dengan waktu, menggunakan hari-hari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dalam hidup ini, membimbing kita mulailah hari-hari kita dengan zikir kepada Allah, membimbing waktu-waktu kita agar letih yang kita gunakan hari ini, capeknya pikiran kita, capeknya fisik kita, capeknya mata kita, dan lelahnya telinga kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan 3 perkara yang sangat besar ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai kita dan mengumpulkan kita dalam kecintaan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Pada hari itu nanti semua persahabatan, semua kesepakatan akan bercerai-berai, saling bermusuhan, tuding-menuding illal muttaqin, kecuali orang yang bersahabat karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa banyak PR di hadapan kita untuk melaksanakan agama ini dengan baik. Mungkin kita telah belajar atau mungkin kita telah menjalani hidup ini sekian lama. Terkadang kita lupa untuk melaksanakan satu ibadah yang besar dengan benar, dan itu memerlukan kadang-kadang kelelahan. Tidak mengapa, tapi itu satu kewajiban. Salat yang kita kerjakan setiap hari, pernahkah kita rasapi? Terkadang mungkin kita salat di sini, tetapi ternyata kadang-kadang kita berada di tempat yang lain. Pada Rasulullah mengatakan bahwa seorang tidak ditulis dari salatnya kecuali apa yang dia rasapi dan apa yang dia pahami dari salatnya itu.
Mungkin ada di antara kita sampai sudah sekian puluh tahun dia sholat tidak mengerti akan Al-Fatihah. Tidak ada hubungannya antara bacaan Al-Fatihahnya dengan pikiran dia dan hati dia. Ketika membaca Al-Fatihah dia berada di tempat yang lain. Ini memerlukan kelelahan tentunya untuk merenungi, meresapi. Renungilah makna-makna Al-Quran yang kita bisa renungi, terutama ayat-ayat yang sering kita baca. Lelahkanlah diri kita untuk memenuhi ibadah kita dengan benar. Memperbaiki ibadah kita. Zikir yang kita gunakan, yang kita baca, pahamilah dengan baik. Doa yang kita minta kepada Allah, pahamilah dengan baik. Memang terkadang lelah. Kita tidak bisa membaca Quran, datangi orang ahli Quran. Jangan orang ahli Quran disuruh ke rumah dia. Ini bukan suatu penghormatan kepada mereka. Kita yang datang kepada mereka, kita yang berhajat. Benarkan bacaan kita, tasmi'kan kepada mereka bacaan kita, benarkah yang kita baca? Tidak apa-apalah kita berlelah-lelah untuk kebaikan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pahami ayat-ayat Al-Quran, terutama yang sering kita baca, sehingga ada kontak antara yang kita baca, ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara yang kita baca, dan pikiran yang kita arahkan kepada yang kita baca. Tentu saja bagi yang belum merasakan itu, tentu ini merupakan kelelahan, tetapi yakinlah kelelahan kita ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidup ini penuh dengan tazkir, agama ini nasihat, ad-dinun nasihat. Hari ini saya yang menasihati, mungkin di lain kesempatan saudara sekalian menasihati saya. Agama nasihat, ad-dinun nasihat. Agama ini penuh dengan nasihat. Tidak ada beda di hadapan kita, tidak ada beda kita semua di hadapan Allah. Di hadapan timbangan amal tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada guru, tidak ada pejabat. Semua dipanggil sesuai namanya. Paman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, dialah orang yang paling beruntung tanpa gelar-gelar status sosial dalam kehidupan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahsin aqibati umurina kulliha wa ajirna min khizyiz dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.